Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang Bapak banggakan. Kali ini Bapak akan menjelaskan lanjutan materi sebelumnya. Yang sebelumnya adalah materi huruf jar. Berikutnya Bapak akan menjelaskan ada 3 materi sekaligus pada video ini. Yaitu yang pertama materinya adalah la an-nafiyah yang ada di halaman 9, kemudian zamanul fi'il ya pada halaman 13, dan terakhir yaitu aqsamul kalimah pada halaman 17. Nah, inilah materi yang akan Bapak sampaikan di video kali ini. Baik anak-anak, mari kita mulai membahas 3 materi ini, yaitu pertama materi la an-nafiyah. Apa yang dimaksud dengan materi la an-nafiyah? Maksudnya adalah huruf lam yang berfungsi meniadakan sebuah makna yang ada pada kalimat sempurna. Muhammad sedang tidur. Nah, ini kalimat positifnya. Muhammad sedang tidur. Sekarang kita buat kalimat ini menjadi kalimat nafyun, ya, yang berarti tidak. Muhammad tidak tidur, gitu. Nah, untuk menyatakan tidak tidurnya ini, maka kalimat yang sebelumnya Muhammad sedang tidur, maka ditambah dengan kata la supaya berarti tidak. Ya, kalau Muhammad sedang tidur, bahasa Arabnya Muhammadun yanamu fil ghurfah. Muhammad sedang tidur di kamar tidurnya. Ya, sekarang supaya bermakna tidak tidur, berarti tinggal ditambah Muhammad la yanamu fil ghurfah. Muhammad tidak tidur di ruangannya. Jadi tinggal ditambah la. Untuk lebih jelasnya, coba semuanya perhatikan halaman 9. Di situ ada contoh kalimatnya, ada yang di dalam kotak. Ya, di atas itu namanya isbat, ada namanya nafyun. Itu kalimat yang normal atau positif, kemudian akan kita menjadikan sebagai kalimat yang nafyun, yang bermakna meniadakan. Ya, coba kita lihat ada 4 contoh kalimat di dalam kotak tersebut, dalam kotak isbat. Yang pertama, Maryam tuhibbul akli. Maryam suka makan. Kemudian bawahnya, Maryam tashrabul halib. Maryam sedang minum susu. Kemudian Maryam tumarisur riyadhah. Maryam membiasakan olahraga. Maryam ta'kulul khubza. Maryam makan roti. Nah, ini sekarang kita rubah 4 kalimat ini menjadi bermakna tidak. Ya, tinggal ditambah la. Ya, tinggal ditambah la setelah nama orangnya atau sebelum kata kerjanya. Menjadi berubah, yaitu Zainab la tuhibbul akla. Zainab tidak suka makan. Atau bisa juga Maryam la tuhibbul akla. Ya. Jadi Maryam tidak suka makan. Ya, kalau sebelumnya Maryam suka minum, berarti tinggal dirubah menjadi Maryam, atau bisa juga kita ganti dengan yang lain namanya, bukan Maryam saja atau Zainab, menjadi Maryam atau Zainab la tashrabul halib. Kalau yang ketiga, Maryam tumarisur riyadhah, menjadi Maryam la tumarisur riyadhah, atau ganti nama orang yang lain juga boleh. Zainab la tumarisur riyadhah, ya. Terakhir, Maryam ta'kulul khubza. Berarti Maryam la ta'kulul khubza. Nah, seperti itu. Atau ganti nama orangnya, Zainab la ta'kulul khubza. Ini materi untuk la an-nafiyah.
Baik, materi berikutnya adalah zamanul fi'il yang ada di halaman 13. Zamanul fi'il, zaman artinya masa atau waktu, al-fi'il artinya kata kerja. Nah, jadi kata kerja di dalam bahasa Arab itu memiliki masa atau waktu. Apa maksudnya masa atau waktu? Yaitu kata kerja yang pola lampau, telah, itu yang disebut masa. Kemudian atau waktu. Kemudian berikutnya disebut dengan masa adalah yang sedang dikerjakan. Nah, itu namanya masa dalam kata kerja, yang sedang dilakukan. Kemudian berikutnya yang akan dikerjakan. Nah, itu yang dimaksud dengan masa kata kerja. Yang telah dikerjakan itu bahasa Arabnya al-madhi. Yang sedang dikerjakan bahasa Arabnya al-hadir. Sedangkan yang akan dikerjakan bahasa Arabnya atau istilahnya adalah al-mustaqbal. Jadi 3 masa ini memiliki pola masing-masing dalam bahasa Arab, dalam kata kerja. Baik, contohnya ada di buku kamu halaman 13 yang paling atas, ada dalam kotak di situ ada al-madhi, kotak kedua al-hadir, kemudian kotak ketiga al-mustaqbal, ya. Baik, yang pertama al-madhi. Ada beberapa contoh kalimat di situ al-madhi. Yang pertama hadatha, artinya telah terjadi. Tazawwaja, telah menikah. I'tamara, telah mengerjakan umroh. Safara, telah musafir atau telah bepergian. Nah, jadi cara menerjemahkan telah, ya. Beda halnya dengan pola sedang, al-hadir, itu berubah sekarang dari hadatha menjadi yahdutsu, ya, yahdutsu. Jadi sedang terjadi. Kemudian yatazawwaju, sedang menikah. Ya'tamiru, sedang umroh. Yusafiru, sedang musafir, ya, sedang bepergian. Nah, berikutnya anak-anak adalah al-mustaqbal, ya, yang akan datang. Polanya adalah tinggal ditambah huruf sin atau saufa pada fi'il hadir tadi, yang mudhari' tadi, yang yahdutsu, yang yatazawwaju, ya'tamiru, yusafiru, itu tinggal ditambah sin atau saufa di awalnya sehingga berarti akan, ya. Apa bedanya ditambah sin dengan saufa? Ya, perbedaannya ada pada makna. Kalau ditambah sin di depannya sehingga berbunyi sayahdutsu, sayatazawwaju, sayatamiru, sayusafiru, maka akannya itu dekat, ya, misal akannya itu dekat. Tapi kalau ditambah saufa, akannya itu jauh, ya, jauh. Baik, itu untuk materi zamanul fi'il. Berikutnya anak-anak, untuk materi terakhir pada bulan ini adalah aqsamul kalimah. Aqsam artinya pembagian, al-kalimah artinya kata. Jadi di dalam bahasa Arab itu kita sering melihat redaksi atau kalimat atau bacaan-bacaan yang ternyata, atau dialog-dialog yang kita sering baca, atau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ternyata umumnya wacana, tulisan, dialog itu terdiri dari 3 kata, ya, yang disebut dengan ismun, kemudian fi'lun, dan harfun. Isim, kata benda, harfun, kata kerja, kemudian harfun yaitu huruf atau kata bantu, kata depan, dan sejenisnya. Nah, salah satu yang huruf kemarin kita pelajari adalah huruf jar. Nah, itu juga bagian dari kata, ya. Di bukunya di halaman 17 dijelaskan di situ mana yang bentuknya isim. Contoh isim yang mana? Yang pertama Muhammad, nama orang. Zainab,
Kemudian An-Nas, manusia. Ada alif lamnya, itu umumnya isim itu ada alif lam di awalnya juga. Kalau kamu lihat nanti di Quran, di hadis, di mana saja ada alif lam berarti dia tergolong isim. Al-Waqtu, Al-Ma, air. Kemudian Ad-Dajjaj, ayam. Kemudian Khiyar, Khiyarun, timun. Nah itu yang ada akhiran un, in, an. Nama orang, nama tempat, sifat, itu namanya ismun, kata benda. Berikutnya yaitu kata kerja. Kata kerja itu bisa lampau, bisa sedang, bisa akan datang, dan perintah. Seperti jalasa, telah duduk. Marasa, telah membiasakan. Yahmilu, dia sedang membawa. Yufaddilu, dia lebih atau sedang mengutamakan, dia mengutamakan, ya. Kemudian yakhtalifu, dia berbeda, ya. Kemudian idhab, pergilah. Kemudian tanawal, minumlah atau makanlah. Nah, itu semua bentuk kata kerja, ada lampau, sedang, akan, dan perintah. Sedangkan huruf, ya, harfun, kata bantu atau kata depan, yaitu wa yang berarti dan, au atau, kemudian min dari, fi di atau di dalam, ala di atas, an sisipannya, an diartikan akan, ya, akan. Tapi dia an ini bergandengan dengan huruf kata kerja umumnya, ya. An atakallam, saya akan berbicara, ya. An itu sisipan, tapi sebenarnya untuk diartikan agak sulit, ya. Tapi umumnya dia itu selalu bergandengan dengan huruf kata kerja. Ana uridu an adhaba, saya ingin pergi. Nah, jadi penerjemahan an agak sulit, ya. Baik, tapi umumnya orang menerjemahkan akan. Kemudian lam, ya, yang berarti belum atau tidak. Nah, itulah materi terakhir dari di bulan ini, yaitu aqsamul kalimah. Mudah-mudahan bisa membantu Anda sekalian dalam penjelasan ini. Dan untuk panduan mengerjakan latihan pertama dan tugas pertama, tolong ditunggu video panduannya, ya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.